dan yang saya hormati para ketua partai pengusung. Tadi disebutkan yang pertama adalah PDI Perjuangan yang sekaligus sebagai calon wakil bupati, kemudian juga Ketua Partai Amanat Nasional Pak Dani Sagara, dan Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya Pak Dadi, beserta pengurus-pengurus lainnya. Dan juga yang saya hormati para pendukung, dan sebenarnya ini juga berawal dari pengusung, tetapi satu dan lain hal, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan, di mana partai tersebut adalah partai yang saya naungi dan saya berada di dalamnya. Hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini dalam memaparkan visi dan misi supaya lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, maka dalam penyampaian visi misi tersebut saya akan membacakan, karena kalau tidak dibaca takut ada kesalahan pemahaman dan kesalahan penyampaian. Maklum upami ditalar mah kadang-kadang sok lepas untuk menyampaikan. Oleh karena itu saya pada kesempatan ini izinkanlah untuk membaca visi misi kami, dan insya Allah visi misi ini nanti akan kami serahkan ke DPRD jikalau umpama misal andai kata saya terpilih bersama Pak Ade Sugianto pada tanggal 9 Desember nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, saya akan membacakan secara rinci visi dan misi saya bersama Pak Ade untuk 5 tahun ke depan dalam membangun dan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa arah tujuan nasional NKRI yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan bagian integral dari NKRI dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di daerahnya harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dengan dukungan potensi sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang banyak, semestinya Kabupaten Tasikmalaya dapat memanfaatkan seoptimal mungkin potensi tersebut. Mengingat potensi atau kondisi saat ini, potensi-potensi tersebut belum tergali sepenuhnya dan belum termanfaatkan secara optimal. Maka untuk itu dibutuhkan berbagai kebijakan dan program pemerintah yang benar-benar tepat sasaran di berbagai sektor pembangunan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan potensi sumber daya seperti sektor pertanian, sektor perikanan, sektor perdagangan, sektor industri, sektor jasa, dan sektor pariwisata semestinya diarahkan untuk memperkuat penyediaan komoditas pertanian dalam berbagai strategi agroproduksi yang berdasarkan kemampuan dan kesesuaian lahan. Agroindustri atau pengelolaan hasil-hasil pertanian, agrobisnis perdagangan atau hasil-hasil pertanian, dan agroteknologi
sehingga menjadi keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk pertanian Kabupaten Tasikmalaya. Berkenaan dengan sebagian besar wilayah dan penduduk Kabupaten Tasikmalaya ada di pedesaan, maka perencanaan pembangunan harus disusun sesuai dengan keadaan tersebut, dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia yang berbasis pedesaan, agar masyarakat desa menjadi pelaku aktif, tidak hanya menjadi penonton terhadap pembangunan yang sedang berlangsung di desa. Orientasi pembangunan diarahkan juga untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa. Dengan orientasi pembangunan ke desa akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas warga desa dan dengan sendirinya akan mengurangi kemiskinan yang ada di desa-desa. Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Tasikmalaya saat ini antara lain kemiskinan, keterbatasan kualitas dan aksesibilitas pendidikan serta kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur dasar dan strategis, masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, masih rendahnya struktur industri dan pemberdayaan UKM, masih kurangnya kualitas produk unggulan yang berdaya saing, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, integrasi bencana dan kesenjangan sosial belum optimal, pengembangan potensi kepariwisataan dan reformasi birokrasi, serta pengelolaan pemerintahan desa yang belum maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesenangan, peningkatan keserasian infrastruktur dasar, pedesaan dan kawasan strategis yang lainnya. Ini sebenarnya masih banyak, tetapi ini 1 menit lagi Pak Moderator. Ini ada 2 lembar lagi. Jadi intinya, gimana ya? Langsung aja sebut visi dan misinya tahu. Ya. Intinya, Kabupaten Tasikmalaya masih memiliki permasalahan-permasalahan yang kami sampaikan. Oleh karena itu, saya mengusung visi yang disampaikan oleh Pak Wabub. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya melanjutkan. Meskipun rada pokok duka panas lepas seueur duka pada penulis nasi goreng asa diuji di skripsi mungkin widi dilajang. Visi Kabupaten Tasikmalaya yang kami usung, Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami, dinamis, produktif dan berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pedesaan. Penjabaran mana dan visi misi tersebut kira-kira adalah sebagai berikut. Religius Islami, religius sesungguhnya secara sederhana merupakan pencerminan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang dianutnya. Jadi mana religius di sini mencakup seluruh umat pemeluk agama. Religius di sini lebih mengarah kepada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang lebih menekankan kepada substansi nilai-nilai luhur keagamaan dan tidak terjebak dalam bentuk formal keagamaan. Islami lebih dari kepada kata sifat Islam. Islam secara etimologi berarti kepasrahan dan ketundukan kepada Sang Khalik. Islam secara semantik berarti selamat. Islami memberikan pengertian menebarkan keselamatan dan kedamaian bagi seluruh umat dengan dilandasi oleh prinsip keadilan persamaan di depan Sang Khalik. Religius Islami merupakan sikap keberagaman, keberagamaan yang mencerminkan dalam perilaku keseharian di masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal
kemanusiaan seperti keadilan, persamaan, penghargaan perbedaan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah dinamis. Dinamis adalah mampu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi, serta senantiasa bergerak ke arah yang lebih baik, baik dalam berbagai aspek kehidupan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, sesuai dengan tuntutan kemajuan, namun tetap dalam bingkai nilai-nilai normatif. Produktif dalam pemahaman, produktif mengandung makna kegiatan ekonomi kemasyarakatan Kabupaten Tasikmalaya yang berkembang baik, kreatif, inovatif, yang ditandai dengan semakin meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya alam, dan optimalisasi dan yang berwawasan lingkungan. Berdaya saing, dalam pemahaman berdaya saing yaitu mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan atas dasar efektif dan efisien sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas tinggi, sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional maupun nasional. Pak Ade, bisa di-cut terlebih dahulu. Baik. Saya persilakan Pak Ade nanti duduk lagi. Saya yakin nanti ada kesempatan untuk melanjutkan penyampaian visi dan misinya. Tapi paling tidak, saya kira memang saya kira pada intinya pada malam hari ini memang harus butuh penyampaian visi dan misi. Tapi memang aturan main yang meminta kami untuk tadi Pak Ade. Tapi saya yakin masyarakat juga panelis terutama di sini sudah membaca secara utuh, mempelajari 2 minggu Pak Ade untuk visi misi. Bahkan Prof. Rudi sampai tadi malam masih membaca secara serius bagaimana visi misi Pak Ade dan Pak UU sampaikan. Dan ketika tadi kita dengar Pak UU sebelum menyampaikan visi dan misi, ada toke berbunyi di belakang. Tokenya hanya 2 kali bunyi. Toke artinya mensimbolkan setuju atau tidak setuju. Gitu. Baik, tidak malam hari ini untuk panelis pertama, Prof. Rudi diberi kesempatan waktu 2 menit untuk mempertanyakan, mengkaji maupun meneliti. Tapi sebelum Prof. Rudi menyampaikan, akan terlebih dahulu jeda iklan. Ngering hafal. Iklannya udah rekam kadok. Mana suara pire